Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita membahas tema 3 subtema 1, yaitu aneka benda di sekitarku di pembelajaran yang kelima untuk kelas 3 sekolah dasar. Supaya nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, yuk kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Bacalah informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut diantaranya adalah gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Anak-anak, kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selanjutnya, benda dari logam. Coba amati benda-benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang terbuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Anak-anak, penghapus dibuat dari karet. Adapun benda-benda lain yang dibuat dari karet yaitu balon, ban, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Selanjutnya amatilah benda-benda yang ada di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tulis hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Ya, di sini kalian buat seperti ini ya kolomnya. Pada buku tulis kalian diisi nama benda, bahan pembentuk. Misalnya di situ dicontohkan ban, kalian tulis nama pembentuknya adalah karet dan seterusnya. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagian berikut ini. Bahan pembentuk benda. Di sini ada kaca, kayu, kertas, plastik. Sifatnya apa? Contoh bendanya apa? Yang terbuat dari kaca. Nah, misalnya terbuat dari kayu, sifat bahannya apa? Contoh bendanya apa? Dari kertas, sifat bahannya, contoh bendanya dari plastik, dan seterusnya. Kalau kalian masih bingung, silakan digeser lagi. Slide-nya tadi sudah dijelaskan bagaimana sifat bahan benda dari kaca, kayu, kertas, plastik, dan lain-lain. Anak-anak, kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, tentunya plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Tuliskan hasil musyawarah pada kotak berikut ini. Ingatlah kembali saat kalian melakukan musyawarah bersama teman kalian ya, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Mengapa kita harus memberikan pendapat saat musyawarah? Apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat?
Apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apa menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Anak-anak, perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera dalam penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter yang dilambangkan dengan M meter, cm centimeter, dan mm milimeter. M, cm, dan mm adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara M, cm, dan mm? Perhatikan contoh berikut ini. Benny mengukur panjang pita 5 m dan 30 cm, maksudnya 5 meter lebih 30 cm. 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter itu sama dengan 500 cm. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 5 meter berarti tinggal mengalikan 100 jadi 500 cm. Jadi didapatkan 500 cm ditambah 30 cm. Jadi satuannya diubah menjadi cm semua ya. Sehingga mendapatkan 530 cm. Jadi dari 5 meter dan 30 cm diubah ke cm semua menjadi 530. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah 410, 400 ditambah 10. 400 tadi ya, dalam centimeter diubah menjadi meter, dicoret nolnya 2 ini tinggal 4 meter. Satuannya dari centimeter berubah menjadi 4 menjadi meter. 400 menjadi 4 meter. 10 cm tetap jadi 4 meter 10 cm atau 410 cm. Ubahlah sesuai dengan satuan yang diminta. 200 cm sama dengan meter. Ini tinggal nyoret 2 nolnya di sini ya. Berarti di sini 2 meter. Dibagi 100 ya. 500 cm dibagi 100 sama dengan meter. Ini tinggal coret saja. Nah, sedangkan di sini 6 meter sama dengan centimeter. Ini tinggal kalian tambahi nolnya 2 jadi 600 di sini ya. Ini sama 400 cm tinggal dicoret jadi 4 meter. 7 meter sama dengan centimeter. Kalau diubah menjadi centimeter tinggal ditambahi nolnya 2 dikali 100 tinggal 700. 2 meter 45 cm. Nah ini yang 2 meter itu berarti 200 cm ya, ditambah 45 jadi 245. 4 meter ditambah 32 cm. 4 meternya menjadi 400, 32 nya tetap menjadi 432. 8 meter 79 cm. 8 meter diubah ke cm menjadi 800. 79 nya sudah cm jadi 879. 4 meter 8 cm. 4 meternya menjadi 400. 8 cm nya tetap menjadi 408 cm. 70 meter sama dan 9 cm diubah ke cm menjadi tambah 02 ya, jadi 7000. 9 nya tetap 7009. Selanjutnya silakan kalian lakukan aktivitas berikut, yaitu perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Ukurlah bagian sesuai gambar. Tulis perkiraanmu terlebih dahulu. Ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat. Kira-kira panjangnya sekitar berapa ya? Itu kalian perkirakan dulu. Lalu silakan ukur menggunakan alat ukur. Lengkapilah tabel dengan hasil pengukuran kalian. Nah, misalnya di sini nama bendanya itu kira-kira berapa meter, yaitu pintu. Nah, bisa kalian kira-kira di sini. Ini jendela, ini meja, kursi, papan tulis, itu silahkan diperkirakan. Lalu ukurlah dengan ukuran
Lalu di sini hasilnya bagaimana? Apakah sudah sesuai tebakan kalian dan hasil pengukuran yang tepat? Anak-anak, demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.